berikan kepada kita untuk terus berthalabul ilmi. Saudara kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengharapkan manfaat. Allah tidak mengharapkan untung dari ibadah kita. Berbeda dengan orang-orang yang memelihara budak, memelihara pekerja. Mereka memelihara budak untuk keuntungan dirinya, untuk kemanfaatan dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi hamba-Nya, untuk beribadah kepada-Nya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah yang maha memberi rizki. Artinya, rizki mereka dari Allah. Apapun bentuk rizki yang kita rasakan itu dari Allah. Sehingga Allah tidak perlu rizki dari kita. Sebaliknya, Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Allah tidak perlu kekuatan kita. Allah tidak menjadikan kita sebagai bala tentaranya agar Allah menjadi lebih kuat. Tidak. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak butuh tambahan kekuatan dari kita. Dari sini saudara sekalian, kita simpulkan bahwa Allah mewajibkan kita ibadah itu untuk kemaslahatan kita. Untuk kebaikan kita. Kitalah yang butuh dengan rahmatnya. Kitalah yang butuh dengan ridhonya. Kita yang butuh selamat dari siksanya. Kita yang butuh selamat dari murkanya. Maka kitalah yang harus beribadah kepadanya. Saudara kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan agar berlomba-lomba, bersaing dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian. Sebagaimana Allah katakan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga mengkhabarkan kepada kita bahwa di surga itu ada 100 derajat yang Allah khususkan untuk para mujahidin. Artinya derajat surga itu banyak. Ratusan bahkan ribuan derajat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita, dari semua derajat-derajat surga itu yang paling tinggi adalah Firdaus. Firdaus itu dikatakan di atasnya Firdaus itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta surga kepada Allah, Rasul ajarkan agar yang kita minta itu Firdaus. Jangan sekali-kali kita doa, ya Allah, maksudkan saya ke surgamu yang paling rendah saja. Jangan. Tapi mintalah kepada Allah Firdaus. Karena ini adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah. Dan semua sungai-sungai surga itu asalnya, pangkalnya adalah dari Firdaus itu. Intinya saudara sekalian, kita diperintahkan agar berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan. Namanya bersaing itu tidak rebutan ngalah. Ya, okay? Namanya bersaing itu berebut untuk mana? Namanya bersaing itu berebut untuk menjadi yang paling di depan. Itu namanya bersaing. Baik. Saudara sekalian, masa kita untuk berlomba mencari derajat yang setinggi-tingginya itu sangat singkat sekali. Singkat sekali. Nggak panjang masa kita itu. Apalagi kalau kita mengacu kepada sabda Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Segitu rata-rata. Nah, ada yang bisa melewati 70, itu jarang-jarang. Kalau kita lihat di sini kira-kira yang umurnya lebih 70 ada berapa orang? Di sebelah sini ada, Pak? Lebih dari 70. Masih ada lagi, Pak? Nggak ada. Di sini ada. Jenengan pinten, Pak? 92. Nah, 70. Nah, 92 ini naik ke walet tulisnya jadi 29, Pak. Oh ya, nggak banyak kan? Nggak banyak yang bisa mencapai umur segitu itu nggak banyak. 60 tahun itu jangan dikatakan itu panjang, itu singkat sekali. Itu singkat sekali. Coba, yang umurnya sudah 92, yang sudah 70-an, ingat-ingat coba. Kayaknya masa kecil itu baru kemarin. Kayaknya masa muda itu baru kemarin. Dan tiba-tiba kita sudah tua. Tiba-tiba kita sudah tua. Dunia itu seperti yang Allah katakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu utama. Seperti hujan yang kemudian menumbuhkan tumbuhan yang subur-subur, yang hijau-hijau, nah, yang mengagumkan buat penanamnya. Tapi nggak lama, gimana? Bentar lagi. Ya, padi yang kita tanam asalnya ini hijau gitu, thumma yahij, kemudian mengering.
fatarahu musfarra. Lalu engkau lihat dia menguning. Tsumma yakunu hutama. Nah, enggak lama lagi sudah hancur. Segitu dunia itu. Segitu. Artinya enggak panjang. Apalagi kalau kita bandingkan masa dunia itu dengan masa akhirat. Berapa bandingannya? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sana di akhirat itu bandingannya seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Kalau umur kita di dunia itu 1000 tahun, itu sama dengan satu hari di akhirat. Nah, maka dari itu saudara sekalian, bagaimana caranya supaya masa yang sebentar ini betul-betul bisa kita maksimalkan. Nah, betul-betul bisa kita manfaatkan. Sehingga sewaktu-waktu kita pulang, kita bawa bekal cukup banyak. Atau sewaktu-waktu kita harus pergi melanjutkan perjalanan berikutnya, kita bawa bekal yang cukup. Nah, karena perjalanan kita selanjutnya itu lebih panjang. Nah, dunia ini adalah masa yang paling singkat dari semua perjalanan yang akan kita lewati. Setelah dunia itu ada alam kubur. Yang kita nggak tahu akan kita jalani sampai berapa puluh tahun, atau berapa ratus tahun, atau berapa ribu tahun, kita nggak tahu. Karena itu akan kita jalani sampai hari kiamat. Setelah itu ada hari kiamat. Nah, yang kira-kira lamanya berapa? Miqdaruhu khamsina alfasana. Yang kira-kira lamanya adalah 50.000 tahun. Setelah itu ada alam akhirat. Yang lamanya berapa? Khulud. Kekal selamanya. Nggak ada batasnya. Nah, perjalanan yang panjang itu, kesempatan kita berbekal ya hanya di sini. Hanya di sini. Nah, setelah sampai di sini, lewat sini, nggak ada lagi kesempatan kita untuk nambah bekal, nggak ada. Maka ini bagaimana supaya bisa kita manfaatkan itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, saudara sekalian, dalam rangka kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Di sini kita nggak hanya butuh modal semangat. Karena ibadah itu nggak cukup hanya dengan semangat. Kita juga tidak asal banyak-banyakan amal. Enggak. Karena apa? Ujian kita itu, gimana ujiannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah menciptakan hidup dan mati adalah buat ujian kita. Yang dicari yang mana? Ahsan atau aktsar? Yang dicari adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Bukan hanya yang paling banyak.
Saya tidak bilang banyak itu nggak penting. Banyak itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apa? Ahsannya. Bagusnya. Nah, siapa yang paling bagus amalnya? Paling bagus itu paling apa? Ulama menafsirkan ahsanu amala artinya adalah aswabuha wa akhlasuha. Yang paling benar dan yang paling mukhlis. Karena amalan itu dikatakan bagus apabila dia benar dan ada ikhlas di dalamnya. Benar itu artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ikhlas artinya adalah apa? Apa artinya ikhlas dalam ibadah? Enggak berharap apa-apa? Bukan. Baik. Yang dimaksud ikhlas adalah ibadah yang hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kita adalah ini. Bagaimana kita mewujudkan amalan yang paling cocok dengan sunnah dan paling tinggi nilai ikhlasnya. Ini ujian kita. Jangan sampai dalam beramal hanya modal semangat tau. Yang penting banyak ibadahnya. Jangan. Kenapa? Bisa-bisa kalau ibadah kita hanya modal semangat tok, nggak kita pastikan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan tidak kita perhatikan keikhlasannya. Nanti seperti orang musafir mau pergi jauh, kopernya, ranselnya, apalagi kalau orang dulu bekalnya diwadai apa? Karungnya dipenuhi dengan pasir. Karungnya penuh, kopernya penuh, dibawa berat, ternyata isinya pasir. Saat dibutuhkan mau makan lah kok pasir. Jangan sampai seperti itu. Kenapa saudara sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garis ke kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa waraddun. Siapa yang mengerjakan amalan tidak sesuai dengan ajaranku, gimana? Ditolak. Bayangkan, ibadah siang malam semangat ditolak, gimana? Rugi nggak? Rugi. Begitu juga amalan-amalan yang walaupun sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ikhlas di dalamnya, diterima apa enggak? Enggak diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak menerima amalan kecuali yang murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nasib kita seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gimana? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan, maukah kalian aku khabari bil akhsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi amalnya. Berarti ini orang yang beramal. Orang yang paling rugi amalnya. Ini ngeri kan? Nah, kalau orang gak beramal, gak pernah ibadah, rugi itu, pantas, wajar, ya kan? Biasa. Nah,
Tapi ini orang yang beramal tapi rugi. Waliyahzubillah. Gimana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang di dunia itu amalnya keliru. Dhal, apa dhal itu? Sesat. Dengan kita kalau ada ngomong sesat begitu pasar. Baik. Ya udah keliru. Nah, keliru sama sesat sama enggak? Baik. Nah, amalnya keliru. Akidahnya keliru, ibadahnya keliru. Tapi wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Bayangkan orang kalau sudah yakin, kayak jenengan dulu gimana? Mati-matian toh? Mati-matian. Nah, apapun yang dipunya, korbankan buat apa? Keyakinannya. Ternyata salah. Rugi nggak? Rugi. Ya untung kalau sadarnya di dunia. Kalau sadarnya di sana gimana? Ini makanya Allah nyebutnya kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maka saudara sekalian, ketika kita hendak menjadi yang terbaik, ketika kita hendak menjadi juara dalam apa tadi? Fastabiqul khairat. Ketika kita ingin jadi pemenang dalam amal saleh, maka yang pertama kali kita pastikan adalah yang akan saya kerjakan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ibadah yang akan saya kerjakan ini disyariatkan apa tidak? Pastikan dulu itu. Jangan sampai ibadah asal ibadah. Ibadah asal semangat. Apalagi hanya dengan perasaan toh. Oh, ini kan bagus. Ini kan baik, ini kan begini, ini begini. Apapun alasan kita, apapun dugaan kita, kalau sunnah Rasulullah SAW mengatakan lain, itu nggak bagus. Kenapa saudara-saudara? Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua yang harus disampaikan. Sudah mengajarkan semua yang harus diajarkan. Apa ada dari kita yang mengira masih ada loh yang gak disampaikan oleh Rasulullah? Gitu? Hah? Masih ada loh yang disembunyiin oleh Rasulullah? Ada dari kita yang berangan-angan begitu? Nah, artinya saudara sekalian, semua kebaikan yang itu kita perlukan atau harus kita amalkan sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga tidak ada lagi majal, tidak ada lagi ruang untuk kita menambah-nambahkan atau memodifikasi ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba dilihat dulu sebelum dikerjakan, dilihat dulu sesuai enggak dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaidahnya simpel. Apa kaidahnya? Ibadah itu adalah perkara tauqifiyah. Perkara apa? Tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Ada dalilnya kita kerjakan, nggak ada dalilnya nggak kita kerjakan. Setiap orang mengajak kita, yuk kita ibadah seperti ini, kita tanya, ada enggak dalilnya? Ada dalilnya, saya kerjakan. Nggak ada dalilnya, saya nggak kerjakan. Kenapa?
Kalau nggak ada dalilnya, maka kan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, fahuwa raddun, fahuwa raddun. Masalah ibadah gitu. Ada tuntunannya, saya kerjakan. Nggak ada tuntunannya, nggak saya kerjakan. Simpel kan? Simpel. Biasanya saudara sekalian, ibadah yang ribet-ribet, yang sulit-sulit, itu adalah ibadah yang sudah dimodifikasi. Nah, Islam itu agama yang gampang. Kalau jadi sulit, berarti ada apanya itu? Ada modifikasinya. Nah, ada modifikasinya. Ya kan? Nah, tapi Islam kok jadi ribet? Nah, ini berarti ada yang dimodifikasi. Ya nggak? Nah, contoh. Misalnya contohnya gimana contohnya? Ah, ah, ah. Ya wes, sudah nanti sendiri. Udahlah, nggak usah nginget-nginget yang itu. Baik, itu. Karena Rasulullah mengatakan gimana? Ad-dinu yusr. Agama Islam ini karakternya mudah. Kok ada sulit, harus ada isrun. Nah, harus ada apa? Lah ini ada modifikasi itu. Nah, dalilnya ad-dinu yusrun atau ad-dinu isrun? Nah, ad-dinu yusrun. Baik. Pastikan dulu. Jangan asal semangat. Nah, baru saudara sekalian. Kalau ibadah atau amalan yang hendak kita kerjakan, ini jelas, oh ini disyariatkan. Baik. Di sini kita juga harus cerdas. Ya, harus cerdas dalam memilih prioritas. Nah, karena tidak semua ibadah yang disyariatkan itu terus derajatnya sama. Ya enggak? Nah, enggak semuanya terus sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pun ada yang lebih wajib daripada yang lain. Nah, di sini kita kalau ibadah harus cerdas. Nah, kaidahnya adalah yang pertama, kalau yang wajib berbenturan dengan yang sunnah. Apa artinya berbenturan? Kalau kita kerjakan salah satunya, yang satunya tidak bisa kita kerjakan. Maka, mana yang kita dahulukan? Yang wajib. Kenapa dahulukan yang wajib? Karena yang wajib itu, kalau kita nggak kerjakan, hukumnya dosa. Yang sunnah kalau kita nggak kerjakan hukumnya gimana? Dosa apa enggak? Nggak dosa. Maka kita pilih yang selamat dulu. Apa itu? Kerjakan yang wajib. Pertama, yang kedua. Yang wajib itu Allah wajibkan karena apa? Karena cintanya Allah kepada ibadah ini lebih daripada yang lain. Nah, ibadah-ibadah itu tidak Allah wajibkan kecuali karena apa? Allah mencintainya lebih daripada ibadah yang lain. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi."
Dan tidaklah hambaku beribadah kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Nah, jadi ibadah yang Allah paling cintai adalah ibadah yang Allah wajibkan. Maka kalau misalnya dalam suatu kondisi, dalam suatu waktu, ada dua pilihan ibadah di hadapan kita. Dahulukan yang mana? Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Pernah ada cerita zaman Umar radhiyallahu anhu. Suatu saat waktu subuh, ada anak muda yang enggak datang sholat subuh berjamaah di masjid. Terus Umar tanya kepada anaknya, kemana anakmu? Kok tadi nggak sholat subuh? Apa kata ibunya? Dia semalaman tahajud, sehingga waktunya subuh dia ketiduran. Apa katanya Umar? Lebih baik dia tidur semalaman, subuh bisa datang sholat jamaah. Kenapa? Nilainya sholat jamaah subuh itu jauh lebih besar daripada sholat tahajud. Jadi jangan terus semangat mengerjakan yang sunnah, kemudian yang wajib malah ditinggalkan. Contoh lagi nih, banyak nih dijumpai nih kalangan ibu-ibu yang rajin ibadah. Ibu-ibu yang rajin ibadah, ibu-ibu yang rajin ngaji, ibu-ibu yang rajin zikir. Nah, kadang-kadang suaminya perintah, Bu, tolong bikinkan sarapan. Terus dia bilang apa? Bentar Pak, masih beres baca Quran. Bener apa enggak itu? Enggak bener. Kenapa? Perintah suami dia hukumnya apa? Wajib. Dia baca Quran tadi hukumnya apa? Sunnah. Nah. Jadi kalau suaminya perintah, jangan terus, bentar Pak ya nanggung, belum selesai. Nah, lagi fenomena sekarang kan banyak belajar online, ibu-ibu juga banyak semangat, Masya Allah. Nah, kita sangat senang itu. Nah, kadang-kadang, sampai mengurangi kewajibannya kepada suami. Nah, alasan masih mengerjakan tugas belajarnya, alasan masih dengarkan kajiannya, sampai tugas-tugas dia sebagai istri dikurangi. Suaminya bolak-balik panggil Bu nih, ya, tapi ya nggak terus datang. Nah, Bu nih, ya bentar. Nah, mementingkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Sampai ada bapak-bapak itu yang datang ke pengajian tanya. Nah, isi pertanyaannya itu bukan tanya sebenarnya. Wadul, curhat. Ustaz, alhamdulillah, istri saya itu rajin banget datang kajian. Rajin banget cari ilmu. Setiap ada kajian, entah itu siang, entah itu pagi, sore, malam, dia selalu datang. Dia juga masih ikut kajian-kajian online, banyak dia ikuti. Gimana ya Tat ya? Nah, apa itu maksudnya tuh? Nah, dia itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa sampai hak dia sebagai suami itu terkurangi, terlewatkan. Nah, pernah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, tapi ini kebalikannya nih. Laki-laki diadukan oleh istrinya. Wahai Rasulullah, suami saya itu setiap siang dia puasa. Setiap malam dia sholat sunnah dari sepanjang malam. Nah,
Dia sanjung begitu suaminya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang tersirat dari sanjungan dia itu? Hah? Dia sebagai istri nggak pernah dapat haknya. Nah, kalau siang dia puasa bisa ngasih nafkah batin? Nggak bisa, dia puasa. Lah kok malam masih ditinggal sholat sampai pagi? Lah jatahnya istri kapan? Nah, jadi yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Baik. Begitu juga. Kalau ada dua kewajiban yang berbenturan. Kalau kita kerjakan satu, yang satu nggak bisa kita kerjakan. Pasti kita tinggalkan. Maka yang paling wajib diutamakan daripada yang wajib. Ini wajib. Ini wajib. Tapi ini lebih wajib daripada ini. Maka yang diutamakan yang mana? Yang lebih wajib. Contoh. Nah, contoh. Kita ada kewajiban taat kepada orang tua. Baik laki-laki maupun perempuan ada kewajiban taat kepada orang tua. Istri ada kewajiban taat kepada suami. Kewajiban taat kepada suami lebih tinggi daripada kewajiban taat kepada orang tua. Ini istri ya, berarti kan dia perempuan ya, ibu-ibu. Nah, kewajiban taat kepada suami itu lebih tinggi daripada kepada orang tua. Nah, misal. Nah, perintah orang tuanya tidak bisa dikompromikan dengan perintah suaminya. Maka yang diutamakan yang mana? Perintahnya suami. Karena apa? Perintahnya suami itu lebih berhak ditaati. Lebih berhak ditaati. Kemudian, sama-sama wajibnya. Ada sesuatu itu yang wajibnya adalah wajib kifai. Atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Nah, adalah sesuatu yang apabila sebagian dari kita sudah mengerjakannya dan itu sudah cukup, maka yang lain tidak harus mengerjakannya. Nah, itu namanya apa? Fardu kifai. Contoh jihad. Jihad itu fardu apa? Fardu kifayah. Jihad yang dalam arti pergi ke medan perang. Itu adalah fardu kifayah. Kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu. Baik. Fardu ain. Contohnya fardu ain apa? Bakti kita kepada orang tua. Bisa diwakilkan nggak? Nggak bisa diwakilkan. Baik. Apabila fardu kifai bertentangan atau tidak bisa dikompromikan dengan fardu ain, maka yang didahulukan yang mana? Fardu ain. Nah, misal ada apa? Jihad. Kita nggak termasuk yang ditunjuk untuk berangkat. Sementara kita ada orang tua yang harus kita jaga. Yang harus kita rawat. Boleh enggak orang tua saya tinggal untuk pergi jihad? Nggak boleh. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada beberapa kisah sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW. Nah, untuk apa? Minta izin mau jihad, pergi jihad. Apa jawaban Rasulullah? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia jawab, iya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid. Nah, berjihadlah engkau dalam kedua orang tuamu. Artinya betul.
Nah, baktimu kepada orang tua itu adalah jihad. Nah, dan itu lebih wajib daripada pergi ke medan perang. Jadi, ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam ibadah, kita harus cerdas. Mana yang harus diutamakan. Jangan asal berhujah, wah ini perintah Allah lu, wah ini perintah Rasul lu. Jangan. Ya, lihat. Nah, ini juga perintah Allah, ini juga perintah Allah, ini juga perintah Rasul, ini juga perintah Rasul. Kalau bisa dikerjakan dua-duanya, kerjakan dua-duanya. Tapi kalau misalnya harus ada yang ditinggalkan, mana yang harus ditinggalkan? Sehingga perolehan pahala dari ibadah kita itu bisa afdal, bisa maksimal. Nah, dan tidak sampai ibadah kita dari satu sisi ada pahalanya, tapi di sisi lain ada dosanya. Nah, jadinya gimana? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Nah, mencampurkan amal soleh dengan keburukan. Nah, pergi jihad, bagus. Lalu di rumah, bapak ibu terlantar. Dosa enggak? Dosa. Oh iya. Itu kaidah yang pertama. Yang wajib harus diprioritaskan daripada yang sunnah. Yang kedua, ada ibadah-ibadah yang waktunya itu terbatas. Yang waktunya terbatas. Kemudian ada yang waktunya nggak terbatas, mutlak, bisa kapan saja. Maka bagaimana cara kita memprioritaskan? Yang tiba waktunya dan dia terbatas itu diutamakan dulu. Daripada yang waktunya tidak terbatas. Contoh, salat sunnah. Ada salat apa? Rawatib, ada salat mutlak. Yang diutamakan yang mana? Nah, salat sunnah yang rawatib daripada yang mutlak. Contoh lagi. Baca Quran itu hukumnya apa? Sunnah. Ibadah yang pol? Maaf, ibadah yang pol, katanya Bapak Imam. Ibadah yang pol. Pahalanya besar. Waktunya kapan? Kapan saja. Waktunya kapan saja. Nah, waktunya kapan saja. Nah, terus sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Hukumnya apa? Sunnah juga, sama-sama sunnah. Nah, tapi waktunya kapan? Hanya antara adzan dan iqamah. Berarti nih kalau saya habis adzan, saya baca Quran dulu atau saya sholat sunnah dulu? Saya sholat sunnah dulu. Ada lagi. Antara adzan dan iqamah itu adalah waktu doa yang mustajabah. Kita disunnahkan doa kapan saja. Tapi ini ada waktu ijabah antara apa? Adzan dan iqamah. Baca Quran tadi sunnah juga kan ya? Waktunya kapan? Kapan saja. Baik. Berarti kalau antara adzan dan iqamah, kira-kira mana yang lebih saya prioritaskan? Doa atau baca Quran?
doa. Doa dulu. Nah, habis doa kok masih lama nunggu baca Quran. Nah, kenapa? Kenapa doa dulu? Karena baca Qurannya bisa nanti. Nah, tapi kesempatan ijabahnya doa terbatas nih. Nah, antara adzan dan iqamah. Gitu ya. Jadi yang waktunya terbatas dia didahulukan. Nah, ibadah-ibadah sunnah. Nah, yang itu tiba waktunya, itu yang kita kerjakan. Gitu ya. Nah, walaupun ada, gimana? Oh, ada dulu. Baik, ada dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, bismillah. Di antara kaidah dalam mufadalah atau menentukan prioritas mana yang lebih utama untuk kita kerjakan adalah
mengutamakan keutamaan yang terkait dengan zatnya ibadah daripada yang terkait dengan waktu dan tempatnya. Contoh, misal kalau tempat apa contohnya? Masjidil Haram ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Misal saya nih pas ada di Mekah atau ada di Madinah. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa kali? 100.000 kali lebih baik daripada salat di lain Masjidil Haram. Saya mau berangkat ke Haram, mau salat zuhur. Tapi ternyata perjalanan tidak sesuai yang direncanakan. Masih jauh dari Masjidil Haram. Nah, masjid-masjid sudah memandangkan iqamah, padahal biasanya Masjid Haram lebih cepat. Saya perkirakan sampai Masjidil Haram, saya akan apa? Ketinggalan. Mana yang lebih saya utamakan? Memburu keutamaannya Masjidil Haram atau memburu keutamaan kesempurnaan salat saya. Kesempurnaan salat saya. Saya bisa salat berjamaah di masjid selain Masjidil Haram, itu lebih baik daripada saya sampai Masjidil Haram tapi sudah ketinggalan. Nah, ini terkait dengan apanya? Zatnya atau terkait dengan tepatnya. Terkait dengan tepatnya. Terkait dengan waktunya. Nah, kalau terkait dengan waktu ini banyak. Nah, khusyuk itu adalah ruhnya salat. Ruhnya salat. Itu adalah khusyuk. Nah, salat yang paling bagus adalah yang dikerjakan di awal waktu. Tiba waktu salat. Di masjid dikumandangkan iqamah. Qadarullah ada panggilan alam. Kebelet. Harus buang air besar atau buang air kecil. Mana yang saya utamakan? Hah? Nah, ya sholat jamaah. Sholat di awal waktu. Kalau saya ngotot mendahulukan sholat jamaah, sholat di awal waktu, akhirnya gimana? Sholatnya gak khusyuk. Nah, sholat keringetan bukan karena takut kepada Allah. Nah, sholatnya molet. Nah, justru ruhnya sholat tidak didapat. Nah, tapi kalau saya dahulukan panggilan alam, gimana? Saya ketinggalan sholat jamaah. Atau ketinggalan sholat di waktu yang paling awal. Tapi saya nanti bisa sholat dengan lebih khusyuk. Nah, ini. Nah, maka ketika ada permasalahan, apa itu tadi? Nah, keutamaan yang terkait dengan zatnya, dengan keutamaan yang terkait dengan waktunya, maka kita dahulukan yang mana? Keutamaan yang terkait dengan zatnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Gimana? Nah, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Gimana? Kita dari tadi nunggu makan,
Nah, yang masak kok qadarullah agak lama. Nah, dan kondisinya sudah pengen makan. Begitu makanan dihidangkan, di masjid didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana nih? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Kenapa? Kalau kita pergi sholat, nanti pas sholat, angen-angennya di mana? Makanan. Nah, angen-angennya nanti di makanan. Rasulullah makan aja dulu. Nah, ketinggalan sholat jamaah, nggak apa-apa. Makan dulu. Baik. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbatha. Begitu juga kalau kondisinya apa? Nahan dua kotoran. Nahan buang air kecil, nahan buang air besar. Kondisi seperti itu, jangan pergi sholat. Nah, selesaikan dulu hajatnya, baru pergi sholat. Walaupun akhirnya menjadikan kita terlambat sholat jamaah. Nah, walaupun begitu. Nah, jadi apabila ada apa tadi? Kondisi kita harus memilih keutamaan yang terkait dengan zatnya dan keutamaan yang terkait dengan waktunya atau dengan apanya? Nah, atau dengan tempatnya, maka dahulukan keutamaan yang terkait dengan zatnya. Baik. Tapi ada masalah ini, di mana ulama ada iskal dalam masalah ini. Apa itu? Yaitu ketika ibadah itu memiliki keutamaan dari sisi yang berbeda-beda. Misalnya gimana? Baca Al-Quran. Misalnya saya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu mana yang lebih bagus? Saya baca pelan-pelan, dengan saya tadabburi, atau saya baca dengan cepat? Nah, kalau dilihat dari sisi ini saja, cepat atau tadabbur? Tadabbur tentu lebih utama. Tapi masalahnya, kalau saya baca cepat, saya akan bisa baca lebih banyak. Nah, saya bisa baca lebih banyak. Misalnya bulan Ramadan nih. Kalau saya baca cepat, saya nanti selama bulan Ramadan bisa khatam 10 kali misalnya. Bisa saya khatam 15 kali. Kalau saya baca tadabbur, mungkin saya akan khatam 1 kali atau 2 kali saja. Nah, gimana nih? Nah, di sini ulama menilai keduanya ini nggak bisa dikatakan ini lebih utama daripada yang ini. Kenapa? Masing-masing memiliki keistimewaannya. Nah, masing-masing memiliki keistimewaannya. Tadabburnya itu ya istimewa, banyaknya huruf ayat yang dia baca itu juga istimewa. Dan juga istimewa. Yang penting cepatnya jangan sampai cepat yang menghilangkan huruf, yang merubah makna, ya, terus seperti sama nah, kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Nah, bukan seperti itu. Contoh lagi salat. Salat itu jumlah rakaat yang banyak, ada fadilahnya enggak? Nah, Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang datang minta didoakan bisa gandeng dengan Rasulullah di surga, apa Rasulullah katakan?
fa'inuni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya untuk apa? Memenuhi permintaanmu, nanti tak doakan supaya apa? Bisa dekat dengan saya di surga, tak doakan, tapi kamu juga harus bantu. Apa bantuannya? Banyak sujud. Nah, berarti apa itu? Banyaknya rokaat itu juga matlub, juga diminta, itu juga tujuan. Nah, sementara sholat yang bacaannya panjang, berdirinya lama, itu juga tujuan. Ya enggak? Nah, gimana? Nah, afdalus salat tulul kunut. Nah, salat yang paling afdal adalah salat yang berdirinya paling lama, bacaannya panjang. Nah, oke, coba sekarang. Kalau saya salat 2 rakaat. Nah, dengan apa? Bacaan yang panjang. Nah, bandingkan dengan saya sholat 4 rakaat dengan bacaan yang sedang. Gimana? Lebih utama yang mana? Bisa sama kan? Bisa sama. Nah, itu perumpamannya seperti ini. Saya mau sedekah. Sedekah misalnya apa? Misalnya saya sedekah makanan. Saya sedekah makanan 1 porsi harga 10.000. Saya sedekahkan berapa porsi? 100 porsi. Oh iya. Kemudian saya juga sedekah makanan 1 porsi 20.000, saya sedekah 50 porsi. Mana yang lebih afdal? Nah, bisa sama kan? Sama. Saya korban 1 kambing harga 5 juta. Kewede Pak ya. Dengan 2 kambing masing-masing harga 2.500.000. Nah, bisa sama nggak? Bisa sama. Tapi dalam hal seperti ini, sebagian orang mengatakan apa? Jumlah itu lebih utama. Nah, jumlah itu lebih utama. Misalnya saya korban. Nah, sama-sama kambing yang memenuhi syarat. 2 ekor kambing masing-masing harga 2,5 juta dengan 1 ekor kambing harga 5 juta. Kalau Imam Ahmad mengatakan apa? Menurut saya lebih bagus yang 2 ekor kambing. Nah, saya korban sapi. Nah, 1 ekor sapi harga 50 juta. Nah, dengan 2 ekor sapi harga 20-an 5 juta. Kalau secara hitungan kan sama nilainya kan ya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad katakan, kalau saya lebih pilih, apa tuh? 2 ekor sapi harga 25 juta. Baik. Waktunya masih panjang kan? Satu lagi ya. Satu lagi aja. Ini yang penting. Apa itu? Ibadah sunnah. Atau amalan sunnah. Itu ada yang qasirah. Apa qasirah? Qasirah itu manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Itu namanya apa? Qasirah. Ada ibadah sunnah yang manfaatnya muta'addiyah. Apa muta'addiyah? Tidak terbatas untuk diri sendiri. Sampai kepada orang lain. Ini, kalau kita dihadapkan pada 2 pilihan, di depan kita ada 2 macam ibadah. Satu muta'addiyah, satu qasirah. Mana yang kita utamakan?
Hah? Yang muta'addiyah. Kenapa ini lebih utama? Nah, apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la an amsyiyah ma'a akhin li fa'aqdi hajatahu ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Rasulullah SAW mengatakan, aku bisa jalan bareng saudaraku untuk bantu keperluan dia. Itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Gimana, Pak? Iktikaf 1 bulan pahalanya kecil? Pahala besar sekali. Pahala besar sekali. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau harus milih, saya akan pilih jalan bareng saudara yang perlu dibantu, saya bantu dia sampai selesai urusannya, itu lebih saya sukai. Jadi ibadah yang muta'addiyah atau amalan yang muta'addiyah, utamakan itu. Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiruhu fi qalbi akhik. Termasuk ibadah yang paling Allah cintai adalah rasa bahagia yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Misalnya gimana? Dia susah karena banyak hutang. Kita datang, utangmu piro Thomas? Tak bantu bayar hutang. Bahagia enggak dia? Bahagia banget, Masya Allah. Mungkin biasa nangis saking bahagianya. Itu ibadah yang paling Allah senangi. Dia sedih. Kenapa? Baru saja keluarganya meninggal. Orang tuanya meninggal. Anaknya meninggal. Istrinya meninggal. Kita datang hibur dia. Akhirnya apa? Dia bisa senyum. Itu ibadah atau bukan? Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah yang muta'addiyah itu diutamakan. Saya lagi pengen baca Quran atau pengen sholat sunnah. Tiba-tiba ada panggilan dari lingkungan. Yuk kerja bakti. Baca Quran saya buat siapa? Saya sendiri. Kerja bakti buat siapa? Orang banyak. Mana yang kita utamakan? Gimana? Kalau memang harus milih yang mana? Kerja bakti atau baca Quran? Kerja bakti. Saya kalau nggak ngerti kadang-kadang, gimana saya masih ada tanggungan ini rutin apa wirid saya harus apa baca Quran setuju di depan temannya kerja bakti sampai keringetan. Jangan dikira yang ini lebih Allah. Amin. Apalagi contoh di sini. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan. Waktu itu ada mereka dalam keadaan safar. Sebagian puasa, sebagian nggak puasa. Karena panas, yang puasa tepar semua. Nanti tepar, Pak. Yang puasa tepar, kelenger. Yang nggak puasa bisa nyediakan air, minum, bisa bikin tenda, pokoknya keperluan rombongan itu bisa mereka kerjakan. Apa kata Rasulullah? Zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Hari ini pahalanya diborong semua oleh yang tidak puasa. Kenapa? Yang puasa sampai kelenger itu buat keperluan dia sendiri. Ya enggak?
Nah, nah yang bikin tenda, yang menyediakan air minum itu untuk orang orang banyak. Nah, contoh ini juga sering terjadi di kita. Saya lagi puasa sunnah. Kemudian ada tamu datang ke rumah. Biasanya dikasih suguhan enggak? Kasih suguhan. Nah, kasih jajan atau kadang-kadang waktunya makan kita ajak makan. Nah, kira-kira nih, kalau tamu kita sediakan makan, kita suruh makan, kemudian kita nggak ikut makan karena kita puasa. Kira-kira tamunya enak makan nggak, Bang? Hah? Nggak enak makan klegak gitu dah. Nah, terus kondisi seperti itu, mana yang lebih utama buat kita? Hah? Teruskan puasanya atau hormati tamunya? Hormati tamunya. Hormati tamunya. Jangan, wah aku lagi puasa ya. Nggak gitu. Ya, jadi ini namanya ibadah itu, kesimpulannya tadi apa? Juga harus cerdas. Nggak cukup dengan semangat. Nah, nggak cukup dengan semangat, tapi kita juga harus cerdas, terutama ketika kita dihadapkan dengan apa? Nah, kondisi di mana kita harus milih salah satunya. Nah, termasuk kecerdasan dalam kita ibadah. Kita tadi di mukadimah kita sebutkan tuh, bahwa waktu kita itu sangat terbatas. Sebentar banget. Sementara kita butuh bekal yang banyak untuk perjalanan yang panjang. Nah, salah satu yang harus kita pikirkan adalah, bapak-bapak kalau misalnya sudah pensiun gitu. Nah, kira-kira kondisi yang paling diharapkan itu gimana? Ada pemasukan setelah pensiun, gitu kan? Oh, sama kan? Nah, walaupun secara dalil atau kenyataan setelah kita mati kita nggak bisa beramal lagi, tapi nah, masih ada peluang buat kita. Walaupun kita sudah nggak bisa beramal, tapi masih dapat tambahan pahala, kiriman pahala terus. Gimana? Kita harus miliki satu di antara tiga atau ketiga-tiganya. Seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu amalu." Manusia itu kalau sudah mati amalnya putus. Maksudnya gimana? Gak bisa nambah sholat, gak bisa nambah puasa, gak bisa nambah sedekah, gak bisa nambah baca Quran, gak bisa nambah zikir, semua udah gak bisa. Selesai sudah. Nah, illa min thalathati asya, kecuali dari tiga perkara. Ya, dari tiga sumber ini dia masih bisa dapat apa? Nah, tambahan pahala. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa sih? Nah, sedekah jariyah itu adalah wakaf-wakaf. Masjid yang kita bangun, pesantren yang kita bangun, fasilitas kesehatan yang kita bangun untuk orang banyak, fasilitas pendidikan yang kita bangun untuk orang banyak. Nah, itu namanya apa? Sedekah jariyah. Nah, yang seperti ini, walaupun kita sudah mati, selagi wakaf kita itu masih terus jalan, wakaf kita masih terus digunakan, masih terus dapat aliran pahalanya. Dan terkadang, saudara sekalian, nah, sebagian wakaf itu oleh Allah dijadikan wakaf yang betul-betul berkah, sehingga bisa bertahan sampai ribuan tahun. Contohnya adalah wakaf beberapa sahabat Rasulullah SAW. Seperti wakafnya Utsman bin Affan, seperti wakafnya Abu Talha. Itu wakaf yang sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu masih bertahan. Nah, mudah-mudahan,
wakaf sebagian kita atau kita yang punya wakaf bisa memiliki berkah manfaat yang panjang seperti itu. Amin. Baik. Yang pertama adalah wakaf. Wakaf-wakaf untuk kebaikan. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Gimana? Ilmu yang dia ajarkan. Nah, ilmu yang dia ajarkan. Nah, itu juga akan menjadi aliran pahala buat dia setelah mati. Dia ngajari orang sholat, dia ngajari orang baca Quran, dan seterusnya. Dia sudah mati, nah yang diajari masih terus sholat, dia dapat pahala nggak? Nah, dia masih tetap dapat pahala. Dia ngajari baca Quran, setelah dia mati yang diajari masih baca Quran, dia tetap dapat pahala. Apalagi kalau sampai yang diajari itu menjadi ulama juga, jadi ustadz juga, menyampaikan ilmunya, nanti muridnya nyampaikan lagi terus begitu. Nah, itu pahala yang terus nggak putus-putus. Nah, coba. Nah, kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kitab yang dia tulis, hadis-hadis yang dia tulis, sampai sekarang masih kita baca. Terus, gimana itu? Nah, setiap kita baca tulisan siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, seperti ini aliran pahala yang gak ada putusnya, ini terus. Yang ketiga adalah waladin salihin yada'u lah, anak saleh yang mendoakan dia. Coba, tiga ini kalau bisa kita miliki semua. Nah, ada wakaf, ada andil dalam bidang ilmu. Nah, kemudian harta kita yang paling berharga, aset yang kita miliki yang paling berharga yaitu anak kita. Nah, ini kita siapkan dia untuk jadi salah satu sumber tambahan pahala kita setelah kita mati. Baik. Tapi saudara sekalian, itu saja yang kita sampaikan pada pengajian malam hari ini. Ada tanya jawab? Atau cukup? Biasanya gimana? Biasanya ada tanya jawab. Baik. Monggo silakan. Dengan syarat pertanyaannya jangan menyulitkan. Ya. Ini bukan debat capres. Nah. Monggo. Lebih baik. Nah. Oh iya. Oh iya. Bagaimana kalau kita mau sholat di Masjidil Haram, terus begitu kita datang kondisi masjid sudah penuh, kita sudah nggak bisa masuk atau nggak boleh masuk. Apakah kita yang sholat di luar tetap dapat kelipatannya sholat di Masjidil Haram? Insya Allah masih dapat. Nah, insya Allah masih dapat. Tapi tentunya yang di dalam tetap lebih utama daripada yang di luar, ya gitu. Nah, ada lagi. Monggo. Uh-uh. Uh-uh. Oh iya. Yang pertama, jadi masalah itu tadi ya. Kegiatan-kegiatan yang itu disunnahkan gimana tadi? Dalam waktu yang terbatas
itu supaya diutamakan mengalahkan ibadah-ibadah yang waktunya tidak terbatas. Baik. Orang mengadakan kajian setelah sholat. Entah itu hanya baca hadis atau hanya baca ayat Quran, beberapa ayat terus selesai. Boleh nggak sih? Boleh. Tapi setelah sholat itu yang disunahkan khusus setelah sholat itu apa? Zikir. Nah, baca zikir-zikir setelah sholat. Baik. Berarti dalam kondisi seperti ini mana yang kita utamakan? Selesaikan zikirnya dulu, baru apa? Nah, baru kalau mau ada kajian setelah kajian. Nah, setelah apa? Baca zikirnya. Baik. Orang doa kapan saja boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Tapi setelah sholat kita ada sunnah apa? Zikir-zikir. Yang itu waktunya hanya setelah sholat. Maka setelah sholat kita zikir dulu atau doa dulu? Zikir dulu. Nah, zikir dulu. Selesaikan dulu zikirnya. Kalau semua zikir-zikir yang sudah disunahkan sudah selesai, baru kalau mau doa, doa. Kenapa? Karena doa waktunya nggak terikat dengan setelah sholat. Ya, nanti kapan kita bisa doa lagi? Nah, tapi kalau zikir sholatnya tadi bisa nggak ditunda? Nggak bisa kan? Zikir sholatnya nanti aja setelah kajian bis lewat. Gitu? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Nah, saat yang misalnya kita sudah milih mengutamakan zikir dulu, di sini tetap kajiannya jalan. Bolak-balik dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, sementara kita masih zikir, lanjutkan zikirnya. Nah, karena apa? Itu lebih kuat. Nah, itu lebih kuat. Baik. Mm-mm. Mm-mm. Boleh, boleh saja. Boleh, boleh. Boleh, boleh saja. Berdoa sambil berdiri, berdoa sambil duduk. Boleh nggak? Nah, baik. Yang penting doa di tempat yang layak loh ya. Baik. Cukup? Ya. Insya Allah sudah cukup. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.